sukacita dan harapan dalam Tuhan. Karena walaupun hari-hari ini kita tahu hari-hari ini itu berat teman-teman. Mungkin kita nggak tahu apa sih yang mau Tuhan rencanain dalam hidup kita. Mungkin kayak kok nggak sesuai sih sama rencana gue. Kenapa rencana gue tuh nggak berjalan kayak yang udah gue pengenin gitu. Tapi kita sama-sama percaya bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, saya mengajak kita semua kita mulai bersatu di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada setiap kami, buat pernyataan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk ibadah, walaupun kami gak sama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan juga ada bersama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan beracara di tempat ini. Biarlah puji-pujian kami Tuhan pada siang hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami naikkan, setiap pujian yang kami nyanyikan pada hari ini Tuhan, merupakan pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Kalau kami sungguh percaya, bahkan kami teramat percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi hidup kami Tuhan. Kau selalu ada bersama kami.
Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik bagi setiap kami, Tuhan. Kami sungguh telah percaya Engkau Allah yang baik bagi setiap kami, Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami kadang gak mengerti rencana Tuhan, tapi berikan kami hati Tuhan yang mau terus mengikut keinginan Tuhan, yang mau terus mengejar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Biarlah kami punya hati Tuhan yang mau terus menyatakan kalau Tuhan baik. Kami mau terus bilang, Bapa kami baik. Semua yang Tuhan kasih selalu kami baik. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Yes, it's who you are. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am, Lord. It's who I am. You bear goodness. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Katakan, Tuhan Allah. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am, Lord. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Come to that. Perfect in all of your ways. To us, you're perfect, Lord. 'Cause you are perfect in all of your ways. Yes, Lord. You are perfect in all of your ways, Lord. You are perfect in all of your ways. To us, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. Yes. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. You bear goodness over. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. Kami percaya Tuhan, seperti pujian ini menyatakan, Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Karena semua caranya Tuhan itu sempurna bagi setiap kami. Karena caranya Tuhan, rencananya Tuhan itu pasti yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini berat, kami masih bisa berharap sama Tuhan.
kejadian-kejadian ini membuat kami tersadar Tuhan, kalau kami gak bisa tanpa Tuhan. Kalau kami ada saat ini juga bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kekuatan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Ayo teman-teman, hari ini kasih waktu buat Tuhan. Dimanapun kalian berada, saya percaya kita semua punya waktu, kita semua punya hati untuk menyembah Tuhan. Ayo kasih waktu buat Tuhan, ayo nyembah Tuhan. Karena bagaimanapun kita melakukan apapun buat Tuhan, itu gak bakal bisa bayar kebaikan Tuhan buat kita. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah nyembah Dia. Yang bisa kita lakukan cuma ikut Dia. Ayo pada siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Nyatakan Tuhan, aku percaya Tuhan. Maafin aku, mungkin aku sering marah, mungkin aku sering protes sama kehidupan aku. Tapi hari ini aku sadar Tuhan, harapan kami, harapanku hanya di dalam Tuhan. Ada lagi teman-teman. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Akui bahwa bukan dengan kekuatan kita hidup. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalan hidup ini. Kesuburan kami Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa mensucikan. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, setiap kata-kata pujian aku di hadapan Tuhan. Datang dari
Renungkan setiap kata-kata pujian ini. Renungkan setiap kata-kata yang kalian nyanyikan saat ini. Nyanyi dengan hatimu. Katakan, Tuhan, kami gak bisa makan Tuhan. Katakan teman-teman. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolongan datang dari-Mu. Kami berserah kepada Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali dikatakan, kaulah harapan dalam hidupku. Berdamai saya bersama. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Teen Ministry, sungguh syukur kepada Tuhan di mana pada hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul di gereja bersama-sama, tetapi kita percaya dimanapun kita berada, pada saat kita mempunyai kesungguhan hati untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan akan memberkati kita. Ya, mari teman-teman, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kondisi saat ini, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan akan menguatkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, kita juga rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan di mana pada hari ini ya temanya adalah ampunilah aku ya Tuhan. Kita akan merenungkannya melalui Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi dan alam semesta, kami mengucap syukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, di mana Engkau telah menopang, memberkati, melindungi kami, bahkan meluputkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau selalu menjaga, memelihara, dan selalu berserta kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Melalui pujian-pujian hari ini, kami rindu mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan melalui firman Tuhan ini, kami boleh merenungkannya, dan kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Allah Roh Kudus berkaryalah, pimpinlah kami, berikanlah pengertian bagi kami, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh boleh memberikan kekuatan bagi kami, dan kami boleh terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami,
di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, Kau hiburkan, Kau kuatkan. Bahkan mereka yang berbadan lemah, Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang adalah tabib atas segala tabib. Engkau dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Engkau menyembuhkan orang yang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat. Dan Engkau akan dengan kuasa-Mu, Engkau telah membangkitkan orang daripada kematian. Kami percaya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada kesembuhan, sehingga teman-teman kami yang berbadan lemah yang boleh dikuatkan, boleh disehatkan kembali, sehingga mereka akan terus bersukacita, terus bersyukur di dalam Tuhan. Dan setiap teman-teman kami yang lain bergumul dalam setiap kehidupannya, Tuhan, Engkau adalah solusi bagi kehidupan kami. Engkau sendiri akan menolong dan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami, kiranya Tuhan sendiri berbelas kasihan, mencurahkan anugerah-Mu, sehingga krisis virus corona ini boleh berlalu dan kami boleh hidup seperti biasa, dan kami boleh terus melayani Tuhan dan bekerja untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, perenungan firman Tuhan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman tim ministry, di beberapa hari yang lalu kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib di Jumat Agung. Ya, Tuhan Yesus telah mati bagi kita, menebus dosa kita, ya, berkorban untuk kita, dan 3 hari setelah itu Dia bangkit untuk menunjukkan kuasa-Nya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan, bahwa Dia adalah Allah yang menjanjikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Ya teman-teman, hal itulah menjadi dasar iman pegangan kita yang harus kita pegang teguh dan kita hidup di dalamnya. Kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mempunyai tanggung jawab untuk boleh membawa jiwa kepada Tuhan. Itu menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita adalah anak-anak yang telah dimenangkan. Kita adalah ahli-ahli waris Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan tema Ampunilah Aku ya Tuhan. Kita akan membacakan teks Alkitab di dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua, teman-teman menyimaknya. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamulah ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Pemberitaan firman Tuhan adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita bawa jiwa-jiwa yang sebagai persembahan buah daripada kehidupan kita. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah bertobat. Bertobat itu adalah orang yang menyadari bahwa dia adalah pendosa dan dia membutuhkan Tuhan untuk menolong, untuk menyelamatkannya. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang mempunyai kesadaran ya, pada saat mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak pergi daripada Tuhan. Mereka tidak berpaling daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang telah bertobat ini akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk kembali kepada Tuhan. Teman-teman, dalam kehidupan kita mungkin kita sering menemukan orang-orang yang begitu dengan mudah meninggalkan iman yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya teman-teman, jika dia
telah menerima Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Saya percaya bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Jika dia telah benar-benar bertobat, dia pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk tetap tinggal di dalam imannya, sehingga dia tidak mendukakan Allah yang telah mati bagi dia. Ya teman-teman, pada hari ini kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan di dalam pertobatan kita. Bagaimana sih kita hidup menjadi orang-orang yang bertobat? Ya, apakah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, ya, kita akan benar-benar bisa meninggalkan dosa secara totalitas? Ya, bagaimanakah sikap kita pada saat kita jatuh? Ya, apakah kita akan berpaling dan meninggalkan Tuhan? Kita akan belajar dari teladan Raja Daud yang menulis Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 ini. Kita akan belajar 4 hal yang disadari oleh Daud dalam menjalani hidupnya sebagai orang yang telah bertobat. Yang pertama, sebagai seorang pertobat, dia menyadari bahwa Tuhanlah tempat dia berseru. Ya, kita bisa baca di ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Teman-teman, Mazmur 130 merupakan Mazmur ziarah yang juga dikenal sebagai Mazmur pertobatan. Mazmur ini dinyanyikan oleh umat Tuhan ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk berziarah, untuk merayakan hari raya suci mereka. Dan terlepas daripada itu, Mazmur 130 ini ditulis oleh Raja Daud, seorang raja Israel yang hidup dengan takut akan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun walaupun demikian, bukan berarti bahwa Raja Daud tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Daud juga seorang manusia biasa yang sangat mungkin jatuh dalam dosa. Namun yang membedakan Daud dengan Raja Saul, raja yang pertama, adalah pada saat dia masuk ke dalam masalah, pada saat dia jatuh dalam dosa, Daud tidak pergi kemana-mana, tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan manusia lain, apalagi mengandalkan berhala. Daud tahu harus mencari siapa. Hal inilah yang diekspresikan Daud di dalam Mazmur 130, di mana dia menyatakan di ayat 1, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya, frasa dari jurang yang dalam di sini bukan sedang menjelaskan bahwa Daud benar-benar ada di dalam jurang. Ya, bahwa pada saat itu dia mengalami masalah, dia tidak bisa keluar. Ya, mungkin dia di dalam bahaya. Oleh sebab itulah dia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan demikian. Ya, dari jurang yang dalam di sini tidak bisa kita pahami secara literal, namun harus kita pahami secara kiasan. Frasa dari jurang yang dalam ini menggambarkan posisi pemazmur yang sedang merasa ada di titik yang paling rendah atau paling nadir dalam kehidupannya. Apa yang mengakibat perasaan itu muncul? Teman-teman, ada penafsir yang menulis mungkin saat itu Daud sedang mengalami permasalahan atau penderitaan yang sangat besar. Namun kondisi ini bukan hanya berbicara tentang kondisi pribadinya, namun bisa juga merupakan kondisi umat Tuhan yang dipimpinnya. Kondisi inilah yang membuat dia merasa lelah dan merasa tidak berdaya lagi. Namun ada penafsir yang lain yang juga mengatakan bahwa saat itu Daud itu mendapati dirinya ya jauh daripada Tuhan. Dia sudah tidak setia, dia telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia merasa sedih, dia merasa menyesal, dia merasa hancur karena relasinya dengan Tuhan seakan-akan retak. Ya, dalam kondisi seperti itulah ya, Daud datang berseru kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita masuk ke dalam
kondisi seperti apa yang dialami oleh Daud. Ya, apa yang akan kita lakukan? Ada sebagian orang yang mungkin akan menyalahkan Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Ya, atau mungkin mereka akan mencari cara-cara lain untuk keluar daripada pergumulan mereka. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud tidak mau melangkah sembarangan. Dia mau bukannya berjalan menjauhi Tuhan atau berbalik daripada Tuhan. Ya, dia tidak mengandalkan hikmatnya, dia tidak mengandalkan kekuatannya seperti Saul. Namun Daud melangkah mendekati Tuhan dan berseru padanya. Di ayat 2 ya menuliskan demikian, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya, pada saat itu Daud berseru kepada Tuhan meminta ya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan permintaannya. Dia tahu bahwa Allah penuh kasih dan belas kasihan. Oleh sebab itu Daud hanya datang kepada Tuhan. Dia hanya datang berseru kepada Tuhan. Setiap ada kondisi-kondisi sulit di dalam kehidupannya, Daud hanya datang berseru kepada Tuhan. Ya, hal itulah yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak keadaan sulit pahit yang dialami oleh Daud. Seperti ketika Daud konflik dengan Saul. Ya, dia dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Daud. Ya, dan dalam kondisi demikian, Daud tidak menyalahkan Saul ataupun membalas apa yang diperbuat oleh Saul, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud. Daud hanya menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu saja, pada saat dia mengalami kondisi sulit dan pahit di Ziklag, di kota orang Filistin, ketika dia harus menemukan anak istri serta keluarga daripada pengikut-pengikutnya itu ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan di saat yang sama, pengikut-pengikutnya itu malah menyalahkan dia dan berbalik menentang dia. Dalam kondisi yang sulit seperti itu, kondisi yang pahit seperti itu, Daud tidak putus asa. Dia hanya datang berseru kepada Tuhan. Dia hanya datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan pada saat itu Alkitab menuliskan bahwa Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada Daud. Dan bukan itu saja, ada kisah lain di dalam Alkitab tentang Daud. Ya. Dia menuliskan tentang dia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosanya berzina dengan Batsheba. Apa yang dilakukan Daud? Dia mendengar bahwa dia mendapatkan konsekuensi daripada perbuatannya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak kecewa, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Ya, pada saat itu dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang merobek jubahnya, menaburkan abu di atas kepalanya dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh Daud sebagai bentuk penyesalannya atas perbuatannya, ya, di hadapan Tuhan. Dari semua kisah kehidupan Daud, kita bisa melihat bagaimana Daud konsisten hidup di dalam imannya. Dia hanya yakin Tuhan yang akan mendengarnya, dan dia yakin bahwa Tuhan saja yang akan menjawab seruannya. Teman-teman, dari kehidupan Daud, kita telah belajar dan mendapat teladan bagaimana harus hidup di dalam pertobatan. Dalam kondisi yang bagaimanapun, kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan saja tempat kita mengadu. Hanya Tuhan saja tempat kita berseru. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan mendengar dan menjawab seruan kita. Dan bahkan lebih daripada itu, jika kita jatuh ke dalam pelanggaran atau dosa, datanglah kepada Tuhan, mintalah ampun kepadanya, maka Allah akan mengampuni kita. Saudara-saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang dilakukan oleh Daud. Ya, sebagai orang petobat, dia menyadari bahwa Tuhan yang mampu mengampuninya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika berbicara tentang minta maaf, pada saat ini bisa dikatakan jarang sekali orang yang bisa atau mau memberikan ucapan minta maaf, ya,
maafkan saya, itu sangat jarang sekali. Ya, banyak orang merasa sulit untuk meminta maaf karena banyak hal yang menjadi dasar bagi dia untuk tidak minta maaf. Karena mungkin dia merasa tidak bersalah, karena dia merasa tidak penting, atau orang lain itu tidak terlalu penting, jadi ngapain harus minta maaf. Ya, kita seringkali menemukan kondisi-kondisi seperti itu di jalanan. Kita juga menemukan ya pada saat hampir bersenggolan, ya, tidak ada orang yang ingin mengakui bahwa dia bersalah dan dia ingin minta maaf. Jadi permintaan maaf itu menjadi satu hal yang mahal, sesuatu hal yang langka untuk kita temukan belakangan ini. Karena apa? Orang sudah tidak mau belajar untuk meminta maaf karena mereka merasa tidak pernah salah. Mereka merasa selalu benar. Ya, oleh sebab itu mereka tidak perlu meminta maaf, dan hal itu berdampak kepada hilangnya juga, langkanya juga orang yang bisa mengampuni. Ya. Jadi tidak belajar untuk memaafkan, pasti juga tidak belajar untuk mengampuni. Yaitu hal yang berkaitan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar. Ya, belajar untuk minta maaf, belajar untuk mengampuni. Mengapa? Hal itu penting, saudara-saudara. Jika kita terbentuk konsep sebagai orang-orang yang sepertinya tidak pernah salah, ya, kita terbentuk konsep menjadi orang-orang yang merasa paling benar, itu akan sangat bahaya sekali. Ya, kita tidak akan pernah merasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan terus melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan tidak kehendaki, tapi kita anggap benar. Kenapa? Karena kita merasa benar sendiri. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Teman-teman, oleh sebab itu kita harus belajar untuk biasa minta maaf ya dengan sesama kita, ya, dan kita harus belajar juga untuk mengampuni. Hal itu akan membawa kita, mendorong kita untuk bisa datang ke hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita bisa dikatakan setiap manusia pasti melakukan dosa. Hari ini pasti ya ada kemungkinan, jangan bilang pasti ya, ada kemungkinan kita melakukan dosa. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, mungkin ya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang disebut dosa. Oleh sebab itu kita orang-orang percaya harus belajar terus meminta pengampunan daripada Tuhan. Belajar meminta maaf kepada sesama dan bisa mengampuni sesama kita. Ya, untuk datang meminta pengampunan Tuhan, mengakui dosa, itu hal yang sangat penting. Hal itulah yang dilakukan oleh Daud. Ya, sebagai seorang yang telah hidup di dalam Tuhan. Ya, dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dia. Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dia berseru dan meminta kepada Tuhan. Saat Daud melakukan itu, dia menyadari akan keterbatasannya dan ketidaklayakannya. Ya, hal itulah yang dinyatakan di ayat 3. Jika engkau Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Di sini Daud menyadari bahwa tidak ada seorang pun manusia yang layak di hadapan Tuhan. Ya, setiap manusia berdosa. Hal inilah yang juga disadari oleh Rasul Paulus yang menulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua manusia telah karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa manusia cenderung melakukan dosa dan meninggalkan Allah. Jadi tidak ada hal di dalam kehidupan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Mereka bukan hanya meninggalkan Tuhan, tetapi lebih daripada itu, manusia telah menentang Allah. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Ya, terlepas dari kesadaran tidak layak di hadapan Tuhan, Daud tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Dia mempunyai pengalaman yang begitu membekas di dalam hatinya, bagaimana cara Tuhan menolong dan mengampuninya. Hal itulah yang diluapkan di ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan. Setelah menyatakan hanya pada Allah ada pengampunan, dilanjutkan dengan
supaya engkau ditakuti orang. Ya. Setelah menyatakan hanya pada Allah ada pengampunan, ya, ayat 4 itu dilanjutkan dengan supaya ditakuti orang. Kata ditakuti di sini seakan menggambarkan karakter Allah yang berlawanan dengan Allah yang pengampun. Tetapi teman-teman jangan salah paham. Di ayat 4 ini tidak sedang menyatakan Allah sebagai bos yang diktator atau tuan tanah yang memperlakukan budaknya semena-mena dan kasar atau buruk, ya, sehingga orang-orang takut padanya. Bukan demikian. Menurut penafsir di ayat 4, apa yang mau diungkapkan Daud seperti hendak menyatakan relasi antara bapa dan anaknya. Di mana kata ditakuti di sini ingin menyatakan rasa hormat dan kagum kepada Allah yang berkuasa, yang mampu mengampuni dosa-dosa. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran Daud ini, ya, sungguh-sungguh, di mana kata ditakuti di sini ingin menyatakan yang bentuk rasa hormat dan kagum kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan konsep inilah yang dimiliki oleh Daud. Dia menyadari bahwa Tuhanlah yang mampu mengampuninya. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati dia datang berseru meminta pengampunan daripada Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang terbatas dan orang-orang yang lemah. Ya, marilah kita merendahkan diri seperti Daud di hadapan Tuhan, mengakui akan setiap dosa-dosa kita, dan kita boleh meminta pengampunan daripada Tuhan, karena hanya Dia sajalah yang mempunyai kuasa untuk mengampuni kita semua. Ya, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Bukankah itu wujud daripada kasih Tuhan? Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Bukankah itu adalah wujud kasih Tuhan bagi kita semua? Ya, pengorbanan Tuhan Yesus, ya, untuk menyelamatkan kita semua orang-orang berdosa. Ya, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib melayakkan kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Bukan hanya menjadi anak-anak Allah, tetapi menjadikan kita ahli waris. Maksudnya menjadi orang-orang yang menerima janji Tuhan di dalam kekekalan. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah bertobat, kita harus menyadari, ya, pada saat kita menjalani kehidupan kita, tidak luput kita daripada dosa. Oleh sebab itu kita harus selalu datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan daripadanya. Karena Allah sendiri adalah sumber daripada pengampunan itu. Karena pertentangan kita orang berdosa hanya kepadanya, dan Dia mempunyai kuasa untuk memberikan hukuman bagi kita. Dan Dia juga yang mempunyai kuasa untuk mengampuni kita. Oleh sebab itu bukan kepada siapa-siapa, hanya datang kepada Tuhan. Kita mengadu, kita berseru, kita meminta pengampunan daripadanya. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dulu saya mempunyai seorang teman. Dia juga seorang Kristen. Ya, dulu begitu tekun, begitu giat, ya, melayani Tuhan. Tetapi pada suatu saat dia mengalami permasalahan pada saat dia masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik. Ya, teman-teman, dia pergi berjudi, dia menghabiskan uang perusahaannya, dan pada saat itu dia tidak tahu harus bagaimana. Teman-teman, apa yang dia lakukan? Dia menjual, ya, motor daripada temannya. Dan setelah itu apa yang dia lakukan, teman-teman? Ya, dia pergi mencari orang-orang pintar, ya, supaya dia boleh mendapatkan jalan keluar. Tetapi itu tidak membawa dia lebih baik, dan semakin membawa dia masuk terperosok ke dalam lubang yang semakin dalam. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jalan keluar kita, solusi kehidupan kita hanya datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang mampu mengampuni, juga Allah yang dapat memberikan
pertolongan, karena dia adalah sumber kekuatan kita, dan bahkan dia adalah sumber kemenangan bagi setiap kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami saat ini, bagaimana sulit kondisi kehidupan kita, atau apapun dosa yang telah kita berbuat, jangan khawatir. Allah kita Allah yang maha kasih, Allah kita Allah yang mengampuni bagi orang-orang yang sungguh datang ke hadapannya, ya, dengan bertobat, ya, dengan menyadari akan keterbatasannya dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu bilang Tuhan akan mengampuni. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempunyai Allah yang begitu baik, ya, yang begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu, ya, mencari jalan lain. Dia adalah sumber solusi kehidupan kita. Sebagai seorang pertobat, ya, Daud menyadari bahwa Tuhan yang mampu mengampuninya. Dan bagian yang ketiga, ya, sebagai seorang pertobat, dia menyadari bahwa Tuhanlah tempat pengharapannya. Jika kita baca di ayat 5 dan 6 begitu indah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari para pengawal mengharapkan pagi. Ya teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang pengawal yang sedang jaga malam, dia mempunyai tanggung jawab yang begitu berat. Mungkin dia akan berdiri di atas tembok kota, ya, untuk menjaga-jaga. Dia akan memperhatikan sekelilingnya. Dia akan melihat, ya, apakah ada kemungkinan musuh yang menyerang. Apakah ada bahaya-bahaya yang bisa mengancam. Apakah ada gempa. Apakah ada bahaya lain yang bisa membahayakan kota mereka. Ya, mereka berjaga-jaga sampai pagi. Ya, tentu saja, ya, seorang penjaga, ya, pada saat pagi itu, ya, akan, ya, meninggalkan tanggung jawabnya, ganti shift, ya. Orang yang ganti shift itu pas lepas dari tanggung jawabnya itu kan begitu lega, begitu nyaman, betul tidak ya teman-teman, ya? Ya. Daud menggambarkan bahwa dia seperti itu, seperti seorang prajurit, lebih daripada seorang prajurit yang menantikan pagi, ya, yang mengharapkan pagi. Dia lebih rindu lagi, kerinduannya lebih dalam lagi daripada pengawal-pengawal yang menantikan pagi, yang akan mendapatkan kelegaan pada saat dia bertemu dengan pada saat dia mengatakan jiwanya mengharapkan firman Allah. Ya, firman-Nya itu akan memberikan kehidupan baginya, memberikan kekuatan baginya. Ya, hal itulah yang dirindukan oleh Daud melebihi pengawal mengharapkan pagi. Teman-teman, firman Tuhan begitu penting. Seharusnya kita sebagai orang-orang percaya juga begitu dalam merindukan dan mengharapkan, ya, atau mengharapkan firman Tuhan. Kita harus, ya, terus mempelajari, kita harus terus merenungkan, kita harus terus menghidupi. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu akan memberikan hikmat kepada kita, yang akan menuntun kita kepada keselamatan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan juga akan mampu mentransformasi hidup kita, karena dia akan menyatakan kelakuan kita, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, menuntun kepada kebenaran. Lebih dalam merindukan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup, yang mampu memberikan kuasa bagi kita. Hal itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, kepada Timotius. Dia mengatakan firman Tuhan, kitab suci yang dikenalnya dari kecil, itu akan memberikan hikmat kepadanya, yang menuntun kepada keselamatan oleh Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah akan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan menuntun, mendidik dalam kebenaran. Hal itulah yang menjadi tujuan Allah memberikan firman Tuhan kepada kita, untuk menuntun hidup kita, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan begitu penting, bisa dibilang keniscayaan bagi orang percaya. Hal itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 31
dan 32. Tuhan Yesus mengatakan demikian, jika kamu tetap ada dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, murid-murid akan terus belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengikuti teladan-teladan yang dilakukannya. Orang-orang ini yang disebut orang-orang yang akan menerima keselamatan. Ya, mereka adalah orang-orang yang akan dimerdekakan karena mereka adalah seorang murid. Tugas murid adalah belajar. Teman-teman, Tuhan telah memberkati kita. Ya, bagaimana kita menjalankan tanggung jawab iman kita? Apakah benar-benar seperti Daud yang lebih dalam merindukan firman Tuhan, seperti lebih daripada seorang prajurit yang menantikan pagi? Ya, tidakkah kita juga mempunyai kerinduan yang begitu dalam untuk hidup di dalam firman, untuk merenungkan firman Tuhan? Karena kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang harus dimiliki oleh kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, dia menyadari bahwa Tuhanlah tempat pengharapannya. Di dalam firman Tuhan mengajarkan kita, ya, bagaimana berharap kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Dan hal yang keempat, teman-teman, sebagai seorang pertobat, ya, Daud menyadari bahwa Tuhan yang mampu membebaskannya. Yang tertulis di dalam ayat 7 dan 8. Ya. Hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dia menyadari bahwa Allah yang mempunyai kuasa, ya, untuk membebaskan, untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Teman-teman, itulah 4 hal yang bisa kita pelajari, ya, dari Daud. Ya, bagaimana dia menjalani hidupnya sebagai orang yang telah bertobat. Yang pertama, sebagai orang yang telah bertobat, dia menyadari bahwa Tuhanlah tempatnya berseru. Yang kedua, sebagai seorang bertobat, dia menyadari bahwa Tuhan yang mampu mengampuninya. Yang ketiga, dia sebagai seorang bertobat, dia menyadari bahwa Tuhanlah tempat pengharapannya. Yang ketiga, yang keempat, sebagai seorang bertobat, dia menyadari bahwa Tuhan yang mampu membebaskannya. Kita boleh mengikuti teladan daripada Daud, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang telah bertobat, yang mampu menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi tidak berpaling dari Tuhan. Kita akan terus menyadari bahwa hanya Tuhan saja tempat kita berseru. Kita hanya menyadari bahwa Tuhan saja yang mampu mengampuni kita, ya, dan kita menyadari bahwa Tuhan saja yang menjadi sumber pengharapan kita, dan Dia adalah keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, baik tidak baik kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, hal yang harus kita ingat, hanya Tuhan jalan keluar bagi setiap kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, ya, menguatkan, meneguhkan iman kita, terkhusus di saat-saat sulit ini, di mana virus corona yang membuat orang ketakutan, kebingungan, resah. Tetapi kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk bersandar kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Dia akan memampukan kita untuk keluar dari masalah ini. Dia akan memampukan kita untuk bersaksi bahwa Dia telah memberkati kita. Ya, kita mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan, teman-teman, ya, renungkanlah, ya, teks Alkitab ini. Di dalam Mazmur 130 kita akan belajar lebih banyak hal, ya, pada saat kita merenungkannya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya Tuhan boleh mengajar kami untuk boleh menghidupinya, dan memberikan kami kekuatan pada saat kami menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan berpaling, kami tidak akan pergi, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Tetapi kami mempunyai hati yang berani untuk melangkahkan kaki, mendekati Engkau. Dan kami mau berseru kepada Engkau, ya Bapa, ampunilah kami.
Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mendengar akan seruan kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mengasihi dan Allah yang mengampuni. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh terus hidup dalam iman yang sejati, dan kami boleh terus hidup di dalam Engkau, bersaksi untuk kemuliaan Engkau, dan kami boleh menjalankan tanggung jawab kami untuk boleh membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau jaga pelihara, Kau sertai orang tua mereka pribadi lepas pribadi yang terkhusus dalam kondisi sulit ini. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Kin Ministry. Puji nama Tuhan, teman-teman terberkati ya dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan Ko Rudi. Sekarang saya mau baca warta. Yang pertama, kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ko Rudi, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan apapun yang diharapkan biar segera tersegerakan oleh Tuhan. Amin. Terus teman-teman, yang kedua, warta yang kedua, ini menyangkut persembahan teman-teman. Jadi teman-teman kan biasa nih kalau misalnya datang ibadah tuh kan kasih persembahan ya. Nah kalau misalnya teman-teman kayak mikir gimana nih kalau misalnya mau kasih persembahan, ini kan ibadah online. Tenang aja teman-teman, kalian tenang aja ya. Jadi kalian siapin aja untuk di rumah, kalian masukin persembahannya, tabung sampai kita semua nanti bisa sama-sama ibadah lagi di sini, baru teman-teman bawa persembahannya. Oke? Terus selanjutnya apa lagi? Ada lagi tambahan? Ada ya, untuk teman-teman mungkin kalau ada yang nanya kapan kita ibadah lagi di gereja gitu lah teman-teman, tunggu aja infonya, nanti kita infoin lagi di grup. Oke. Selanjutnya untuk doa berkat dan doa penutup dipersilakan kepada hambanya. Ya, sungguh bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai ibadah kita pada hari ini. Kita telah menaikkan pujian kita, mengagungkan, memuliakan Tuhan, dan kita juga telah mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan, menghiburkan, bahkan memimpin kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami melalui ibadah, melalui puji-pujian kami boleh mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajar kami untuk bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, kuat dan teguhkan iman kami, di khususnya pada saat-saat ini di mana banyak orang yang diresahkan, dibuat takut oleh virus corona, tapi kami percaya penghiburan kekuatan daripada Engkau yang akan selalu memampukan kami untuk boleh hidup serut dengan kehendak Engkau. Ya Bapa di surga, mampukan kami mengekspresikan iman kami dalam pertobatan kami, di dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Kami rindu mengagungkan, memuliakan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Marilah teman-teman, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat